mungkin Ketua BPIP ingin menyenangkan Pak Jokowi. Menurut Anda Pak Jokowi senang nggak ini dengan kemudian ribut ini masyarakat? Saya juga ragu. Kan mestinya sebagai kepala BPIP kan sudah tahu apa hal-hal yang tidak penting, apa hal-hal yang sensitif ya terkait dengan agama ya. Mestinya kan sudah di luar kepala. Jadi kalau itu sangat alasan yang terlalu mengada-ngada dan sekaligus menunjukkan kurang qualified sebagai seorang pejabat negara. Dan saya kira ini justru berbahaya, ingin menunjukkan semacam loyalitas atau dalam budaya politik itu menjilat gitu kan, orientasi pada penguasa yang berlebihan, tapi justru itu menjadi beban presiden. Sudahlah banyak soal di penghujung kekuasaan Jokowi, ditambah lagi ini. Tambah lagi kan. Jadi kemudian persepsi publik, umat Islam terhadap Jokowi ini kan semakin tidak positif ya. Itu kita lihat faktanya begitu. Padahal belum tentu ini keinginan Pak Jokowi ya. Belum tentu, tapi ini kan memberikan beban. Jadi kan seakan-akan bahwa rejim Jokowi ini anti agama. Rejim Jokowi ini adalah berseberangan dengan Islam. Padahal itu juga belum tentu benar. Tetapi kalau model cara mengelola negara seperti ini, dia tidak bisa meletakkan di mana. Anda menyaksikan News and Talk visibangsa.com, edisi khusus Bulan Kemerdekaan, didukung oleh RM Kopi Karo, produk kebanggaan Indonesia. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. 79 tahun Indonesia Merdeka. Saat ini kita menuju peringatan detik-detik proklamasi yang baru kali ini upacara kenegaraan dilakukan di dua tempat, di Jakarta dan di Kalimantan. Di Jakarta seperti biasa di Istana Negara, di Istana Merdeka, lalu di IKN. Menjelang detik-detik peringatan detik-detik proklamasi ini, kita ingin berbincang-bincang dengan Associate Profesor Dr. TB Masa Djafar untuk menelaah apakah pemerintah masih bisa menjalankan politik negara ini dengan baik atau malah sebaliknya yang muncul adalah politik kepentingan masing-masing individu para penyelenggara negara. Prof. TB, ini menjelang peringatan detik-detik proklamasi ke-79 tahun. Akhir-akhir ini, paling tidak dalam sebulan terakhir ini, banyak menuai protes langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Terakhir, soal dilarangnya anggota paskibraka kita, anak-anak muda kita yang luar biasa dari berbagai daerah, ada 18 orang disuruh melepas jilbab. Tanggapan Anda gimana nih? Ya, terima kasih Bung Hadi ya. Tanpa dirasa Indonesia menginjak 79 tahun merdeka. Nah, pada usia yang ke-79 ini mestinya kita banyak melakukan satu evaluasi ya, atau bisa juga dalam bahasa agamanya itu mesti banyak bermusahabah ya, introspeksi ke dalam apa yang sudah dilakukan dan apa yang masih menjadi pekerjaan rumah. Nah, jadi kalau tadi Bung Hadi mengatakan politik negara, ya saya kira memang tepat sekali, karena di hari peringatan kemerdekaan ini tentu saja kita melihatnya perspektif pada politik negara, itu penting. Nah, kadang-kadang banyak hal-hal yang sebenarnya tidak substansial, itu menguras energi, ya sehingga berselisih pendapat, bahkan konflik politik yang tidak perlu.
Tetapi yang lucu, hal-hal yang substansial, hal yang fundamental itu justru terabaikan. Nah, saya memang kaget ya, ketua BPIP ini mengulang kontroversi untuk sekian kali. Sebelum-sebelumnya sudah. Jadi kalau Bung Hadi ingat dulu tahun 2020 ketika dia mengatakan agama itu musuh Pancasila, itu kan satu statement, satu statement yang sangat bodoh sekali. Mengapa saya katakan bodoh? Dalam tanda petik, mestinya seorang kepala BIP itu dia sangat paham sejarah. Ya, bagaimana perjalanan bangsa ini, apalagi 70-90 tahun. Dan dia juga harus memahami dinamika ya ketika sebelum dan setelah kemerdekaan. Dan dia juga mestinya melihat bagaimana dialektika, kemudian ada kompromi, ya, bagaimana meletakkan hubungan agama dan negara, ya, Islam dan Pancasila. Itu kan kalau kita lihat sekarang ini kan sudah jauh lebih berkembang. Jadi tidak lagi mempersoalkan hal-hal yang tidak penting, termasuk salah satunya adalah jilbab. Nah, ini juga alasannya supaya seragam. Ini juga menunjukkan bahwa konsep tentang keragaman, konsep tentang persatuan itu kan masih salah kaprah. Jadi kalau jilbab itu kan sesuatu yang biasa ya, sesuatu yang sudah given, yaitu sudah menjadi budaya, tidak lagi itu dipandang sebagai suatu eksklusivitas agama, tidak lagi dilihat itu sebagai gejala bahaya fanatisme, ekstremisme, dan atau gejala radikalisme. Padahal sejarah membuktikan ibu negara, Ibu Fatmawati, pada upacara kenegaraan menaikkan bendera pusaka, yang bendera pusaka itu duplikatnya sampai sekarang, itulah yang kita hormati. Ibu Fatmawati menggunakan kerudung, menggunakan jilbab kalau istilah sekarang. Menurut Anda ini arah negara ini sebenarnya apa maunya? Kok ini dipersoalkan gitu? Itu yang saya katakan, ya, kepala BP ini memang tidak paham sejarah. Jadi dia tidak bisa meletakkan bagaimana hubungan antara budaya dan nilai-nilai nasionalisme, antara agama, budaya, dan nasionalisme, ya, antara keragaman dan kebinekaan dan tunggalikanya, ya, dia tidak bisa melihat itu, sehingga memberikan satu komunikasi politik yang sangat buruk, pernyataan-pernyataan termasuk juga aturan dibuat, itu kan kita tidak terbayangkan mengapa ini perjalanan bangsa ini itu sudah 79, tapi cara berpikirnya itu cukup ketinggalan. Ya, kita sangat sedih melihat bagaimana mungkin seorang kepala BPIP yang menjalankan misi negara, ya, yang paling luhur itu, kemudian masih bermain pada soal-soal yang sangat remeh-temeh gitu. Kita tidak pernah mendengarkan bagaimana supaya Pancasila itu leading. Apa konsep yang sudah dirumuskan oleh BPIP? Bagaimana nilai-nilai spiritual itu menjadi nilai-nilai, ya, pembangunan nasional? Bagaimana nilai-nilai spiritual itu ditransformasi menjadi nilai-nilai yang bisa memperkuat mental ideologi bangsa ini. Kan mestinya itu gitu loh ya. Jadi semua kearifan, ya, yang ada di dalam masyarakat Indonesia, apalagi nilai-nilai agama, mestinya kan dia harus bisa memberikan satu kontribusi, ya, pada penguatan bangsa ini yang sudah 79 tahun. Ya. Bayangkan Bung Hadi, ini perlu saya sampaikan, bangsa yang sangat majemuk, bahasa yang jumlah saya nggak tahu berapa itu,
negara kepulauan, suku, etnis, tidak mungkin bisa bertahan 79 tahun itu kalau tidak ada perekatnya. Salah satu perekat keragaman suku etnis itu adalah agama. Nah, jadi tidak mungkin nilai-nilai agama itu dibentur-bentur dengan Pancasila, nilai agama itu dibentur-benturkan dengan rasa nasionalisme kita. Prof, dalam klarifikasinya Ketua BPIP menyebut nggak dilarang, cuma hanya di 2 momen saja. Momen pengukuhan itu sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, lalu momen upacara penaikan bendera. Selebihnya nggak ada masalah pakai jilbab katanya. Ya kan? Ya. Menurut Anda ini, ada publik juga bertanya, ini mungkin Ketua BPIP ingin menyenangkan Pak Jokowi. Menurut Anda Pak Jokowi senang nggak ini dengan kemudian ribut ini masyarakat? Saya juga ragu. Kan mestinya sebagai kepala BPIP kan sudah tahu apa hal-hal yang tidak penting, apa hal-hal yang sensitif ya terkait dengan agama ya. Mestinya kan sudah di luar kepala. Jadi kalau itu saya anggap alasan yang terlalu mengada-ngada dan sekaligus menunjukkan kurang qualified sebagai seorang pejabat negara. Dan saya kira ini justru berbahaya, ingin menunjukkan semacam loyalitas atau dalam budaya politik itu menjilat gitu kan, orientasi pada penguasa yang berlebihan. Tapi justru itu menjadi beban presiden. Sudahlah banyak soal di penghujung kekuasaan Jokowi, ditambah lagi ini. Tambah lagi kan. Jadi kemudian persepsi publik, umat Islam terhadap Jokowi ini kan semakin tidak positif ya. Itu kita lihat faktanya begitu. Padahal belum tentu ini keinginan Pak Jokowi ya. Belum tentu, tapi ini kan memberikan beban. Jadi kan seakan-akan bahwa rejim Jokowi ini anti agama. Rejim Jokowi ini adalah berseberangan dengan Islam. Padahal itu juga belum tentu benar. Tetapi kalau model cara mengelola negara seperti ini, dia tidak bisa meletakkan di mana politik negara itu. Politik negara itu adalah bagaimana menjaga terutama ya persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Bagaimana bangsa ini, tetapi mesti cerdas. Jangan kemudian dianggap soal jilbab sebagai ancaman keragaman, ya kan? Seakan-akan jilbab itu dihadapkan kepada keseragaman, ya kan? Itu kan masih bisa diperdebatkan. Persepsi publik, Prof. BPIP itu harusnya kan dia menguatkan ideologi Pancasila. Kita tahu ideologi Pancasila itu poin penting pertama, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya BPIP harus punya kepentingan mendorong agar seluruh rakyat Indonesia patuh pada agamanya masing-masing. Kalau dia Kristen, mereka rajin ke gereja. Kalau dia Islam, rajin ke masjid. Agama yang lainnya ke rumah-rumah ibadah gitu. Nah ini kasus 18 anak-anak terbaik Indonesia sudah patuh mengikuti ajaran agamanya. Disuruh tidak patuh sekarang. Menurut Anda ini kira-kira motifnya apa ini? Ya saya lihat saya nggak tahu motifnya apa, tapi saya nggak mau berprasangka buruk ya, karena saya belum melakukan satu penelitian ya, jadi belum bisa apakah motif. Tetapi saya ingin katakan ini seorang pejabat tinggi yang naif, ya, yang sebenarnya perlu dipertanyakan. Jadi kalau model pejabat publik seperti ini yang terus memperkeruh suasana, itu kan tidak memperkuat bagaimana persatuan ya bangsa ini semakin mendekat. Sama juga kan saya berkali-kali mengkritik orang dicekokin kepada masyarakat bahayanya politik identitas, itu kan pernah kita lihat. Bahkan menurut saya sudah over. Apa iya gitu kan? Kemudian orang menunjukkan identitasnya, lalu identitas itu secara otomatis
berseberangan bahkan membayar nilai persatuan. Jadi ini banyak hal yang bisa kita jelaskan. Ini berangkat dari mindset ya para pejabat-pejabat ini yang sebenarnya mohon maaf mereka tidak mengerti Pancasila dan mereka mungkin juga tidak mengerti agama. Nah sehingga bagaimana mendudukkan dua. Tapi Ketua BPIP ini kan track recordnya pernah menjadi rektor UIN. Oh iya, tapi kalau kemudian orang menyimpulkan seperti itu kan nggak salah juga. Kalau dia paham Pancasila, dia paham agama, tidak ada yang perlu dipertentangkan, hanya persoalan jebab. Menurut Anda, Prof, untuk menyelamatkan secara keseluruhan ini politik negara tadi, termasuk juga untuk menyelamatkan Pak Jokowi dari tudingan seperti yang Anda sebutkan tadi, karena kan belum tentu ini keinginan dan keputusan Pak Jokowi. Ini masih ada waktu. Besok anak-anak terbaik kita, anggota Paskibraka akan melakukan upacara menaikkan sangsaka merah putih. Menurut Anda, apakah besok sebaiknya dicabut larangan berjilbab itu? Atau seperti apa? Ini kan akan berdampak juga seperti Anda sebutkan tadi. Ini akan mendegradasi bahwa Pak Jokowi itu memang buruk sekali politik kenegaraannya, malah memecah belah bangsa di saat detik-detik peringatan proklamasi. Menurut Anda sebaiknya gimana? Ya saya baca sepintas Pak Jokowi itu sudah mengatakan agar pengibar bendera Paskibraka itu tetap memakai jilbab, itu penegasan ya. Nah, tapi apakah peraturan itu akan secara otomatis itu dicabut kan begitu? Besok dicabut ya? Iya mestinya kan. Jadi Presiden sendiri itu sudah menegaskan bahwa itu pasukan Paskibraka itu mengenakan jilbab kembali. Nah, ini kan itu sekali lagi ya, ini suatu perbuatan yang paling konyol. Ya, Konyol, sampai, konyol masih kepala negara turun tangan untuk menyatakan sekedar soal seragam. ya. Jadi bayangkan ya, bagaimana kualitas pejabat publik di dalam mengelola kebinekaan, ya, di dalam menempatkan Pancasila, masih lagi-lagi ya Pancasila dan agama, Pancasila dan Islam, itu kan selalu salah kaprah gitu ya. Respon Pak Jokowi yang Anda sebutkan tadi, pakai jilbab sajalah gitu, anggota Paskibraka, apakah akan dipatuhi oleh Ketua BPIP apa enggak nih? Kira-kira Oh ini besok. Ini kepala negara gimana? Dan kalau tidak keliru, saya belum sempat kepala BPIP itu juga sudah memberikan klarifikasi gitu loh. Tetapi sekali lagi, ini sesuatu yang paling konyol di tengah kita menghadapi perayaan HUT kemerdekaan 79 ya ke 79, ini masih sibuk ngurus-ngurus orang boleh pakai jilbab atau tidak, kemudian seakan-akan itu bertentangan dengan nilai nasionalisme. Saya kira pikirannya sangat sempit sekali. Ini yang sangat berbahaya ya. Inilah model-model pejabat yang saya kira tidak hanya kepala BPIP ya, juga termasuk juga para pemimpin partai ya, yang selalu menghadapkan politik identitas dengan nasionalisme secara berlebihan, apalagi sesuatu yang menyangkut agama itu selalu dipandang negatif ya. Kemudian ada kelompok-kelompok masyarakat yang dengan cara mereka mengamalkan nilai agamanya itu dicurigai. Ya, jadi kita masih berkutat pada soal-soal itu. Sekali lagi, Bung Hadi, mestinya pekerjaan rumah kita ini bisa juga dilakukan oleh BPIB. Bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai konstruktif di dalam agama, spirit agama, apapun agamanya, ya itu yang harus dicangkokkan pada etika politik. Ya, pada etika pemerintahan, kan mestinya BP itu kan itu. Terlepas setuju tidak dengan BP 7 waktu zaman Pak Harto, itu ada butir-butir
Ya, Pancasila ada berapa butir saya lupa, dan itu diaktualisasikan. Nah ini saya kira satu ikhtiar bagaimana supaya Pancasila itu leading gitu loh. Nah mestinya BPIP meneruskan yang bagus-bagus itu, atau menemukan satu metode yang canggih gitu ya, bagaimana baik nilai agama maupun nilai-nilai lokal ya yang dirumuskan sedemikian rupa itu bisa ditransformasikan. Jangan kemudian terkesan ini nilai-nilai agama tidak sungguh-sungguh diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat luas, ya kan? Sementara di sisi lain ya yang ditonjolkan ya misalnya bagi-bagi kondom. Ya itu udah PP itu. Kan sangat konyol gitu ya. Pernah nggak dikaji bagaimana efeknya ya PP tentang pembagian kondom itu? Alat kontrasepsi itu ya. Alat kontrasepsi itu pernah nggak dikaji? Tidak hanya soal kaitan dengan itu dilarang oleh agama, tapi ini dimensinya sangat luas sekali. Bertubi-tubi langkah-langkah Pak Jokowi, katakanlah langkah pemerintah yang dipimpin Pak Jokowi, yang sesungguhnya ini merusak gitu. Nah, padahal ini di penghujung kekuasaan Pak Jokowi. Kira-kira menurut Anda ini langkah politik, ini kan politik yang ditempuh pemerintah, seharusnya kan politik negara. Kira-kira menurut Anda, apa Pak Jokowi ini sadar atau tidak? Atau Pak Jokowi malah tidak sadar ini? Pasukannya sendiri bertingkah yang aneh-aneh gitu lah kira-kira? Enggak, jadi gini Bu Hadi ya, saya nggak mau komentar. Saya kira Tempo sudah mengangkat ya dari nawacita menjadi nawadosa ya. Jadi ada berapa itu, ada dosa-dosa pemerintahan Jokowi. Saya kira sangat detail ya pada semua sektor ya, termasuk juga soal IKN juga ya, banyak sekali. Jadi ya ada, kok saya lupa ya, nanti dibaca di Tempo. Dan juga sudah banyak tokoh-tokoh pers ya, para politisi, para aktivis yang kalau kita lihat dari apa yang beredar di media sosial itu hampir semua mengatakan ya, yang banyak mengatakan bahwa banyak sekali kesalahan Jokowi. Jokowi gagal membangun Indonesia macam-macam kecuali infrastruktur. Tapi itu pun infrastruktur juga masih debatable ya. Artinya apakah ini disadari atau tidak? Nah, ada yang mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi ini dia terlalu offset ya, terutama 5 tahun terakhir. Kalau saya katakan tidak 5 tahun terakhir, sejak awal sudah banyak ya. Nah, jadi kemudian antara pernyataan dengan perbuatan itu sering bertolak belakang, dan saya kira itu sudah banyak orang komentar ya. Nah, jadi apakah ini dilakukan secara sadar? Menurut saya secara sadar. Ya, karena seorang penguasa itu kan dia punya, atau justru di penghujung kepemimpinan Pak Jokowi ini, Pak Jokowi sudah tidak bisa mengendalikan kabinetnya sendiri atau badan-badan lembaga-lembaga di bawah pemerintahan ini? enggak, saya kira dia sangat mampu ya. Masih dalam kontrol beliau ya? Oh iya masih. Bagaimana kasus Golkar kita lihat ya. Kemudian bagaimana partai-partai, pemimpin partai itu tersandra di dalam mengkonsolidasikan kekuasaan Jokowi. Saya kira masih sangat sadar. Nah, kembali kita lihat nanti apa yang terjadi setelah beliau tidak menjadi presiden gitu lah. Dan ini tentu saja harus menjadi catatan bagi bangsa kita, bagi setiap pemimpin presiden ya, mulai dari Bung Karno, kemudian Pak Harto, kemudian digantikan oleh B.J. Habibie, Abdul Wahid, SB dan Megawati SB dan seterusnya. Ini kan kita bisa lihat ya bagaimana republik ini dikelola. Nah,
di antara perjalanan bangsa ini setelah reformasi, orang menilai ya pada periode Jokowi inilah yang sebenarnya itu banyak ya rusak. Ini kalau menggunakan istilah Rocky. Jadi Jokowi ini betul-betul diibaratkan ya yang merusak sendi-sendi kehidupan berpolitik dan berbangsa gitu. Nah, apakah ini akan diulang kembali oleh pemimpin yang akan datang? Nah, tentu Pak Prabowo tentu bisa melihat ya sekali lagi apa yang bisa diteruskan, apa yang tidak dalam rangka bagaimana membawa Indonesia 5 tahun ke depan. Sekarang 79 berarti di usia 84 ke depan ya 2084 ke depan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo gitu ya. Apakah akan mengulangi kesalahan-kesalahan, kekonyolan-konyolan yang sama gitu. Tentu banyak berharap tidak. Sudah saatnya Indonesia yang kemudian menjelang 100 tahun ini ya, 20 tahun lagi akan 100 tahun, maka kalau ingin setiap presiden ingin membangun legacy, jangan kemudian dia menimbulkan sesuatu yang kontradiksi yang sangat parah sekali. Ya, termasuk soal IKN itu kan sudah banyak orang komplain dia, tapi kan tetap terus itu. Nah, dari perkembangan itu kita bisa melihat apakah langkah-langkah atau legacy yang ditinggalkan oleh seorang pemimpin, oleh presiden, apakah ini memperkuat politik negara, ya, cita-cita proklamasi itu adalah nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam politik negara. Ya, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itulah sebenarnya politik negara, bagaimana melindungi segenap bangsa, ya, tumpah darah, kemudian mencapai keadilan sosial dan seterusnya. Itu ada termasuk melindungi keyakinannya dalam beragama ya. Pasti. Ya. Apalagi bahwa kemerdekaan ini adalah berkat rahmat Allah. Itu kan dimensi spiritualnya kan tinggi sekali. Nah, itu yang saya bilang, ini ngerti nggak mereka? Ya, membaca pembukaan, lalu bagaimana nilai-nilai itu ditransformasikan, diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jangan cuman kerjanya mempertentangkan, membentur-benturkan. Menurut saya pola pikirnya sangat setback sekali gitu loh. Justru sebenarnya sebagaimana juga kehebatan negara-negara lain seperti bangsa Jepang, bagaimana dia bisa meng-create ya nilai-nilai tradisinya itu justru menjadi modal sosial, modal di dalam pembangunan ya untuk membangun etos kerja, disiplin segala macam. Nah, apalagi nilai-nilai agama itu sangat kaya sekali yang bisa diintrodusir, ditransformasikan untuk mengembangkan nilai-nilai kebangsaan ini. Mestinya tugas BPI itu. Baik Prof, kita lihat saja besok apakah negara, karena siapapun pelakunya, besok akan tercermin apakah negara mampu melindungi hak warga negara untuk menjalankan keyakinan beragamanya sesuai dengan sila pertama Pancasila atau tidak. Kita akan lihat besok apakah negara mampu melindungi keyakinan mereka untuk tetap menggunakan jilbab sesuai keyakinan agama mereka atau tidak. Kita akan lihat di detik-detik proklamasi besok di IKN. Terima kasih Prof. Sama-sama. Pemirsa, nantikan telaah dan bincang menarik lainnya seputar perkembangan politik di tanah air hanya di Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Anda menyaksikan News and Talk visibangsa.com, edisi khusus Bulan Kemerdekaan, didukung oleh RM Kopi Karo, produk kebanggaan Indonesia.